Assalamualaikum santri ceria, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat, amin. Hari ini kita masih belajar tentang tanaman hias, yaitu bunga mawar dan bunga Sri Rejeki. Yuk baca basmalah dulu sama-sama. Bismillah. Penjelasan pertama adalah tentang bunga mawar. Nah, bunga mawar bentuknya seperti ini ya sayang. Kelopaknya bertumpuk-tumpuk dari tengah sampai ke lubang. Bunga mawar dikenal sebagai bunga yang melambangkan rasa cinta. Tanaman dari bunga mawar yang seperti ini ya nak, ini yang masih kecil ya. Coba kita perhatikan, daunnya kecil-kecil ya sayang, berwarna hijau. Kemudian tangkainya berkayu tapi berduri. Masa sih berduri? Coba kita lihat lebih dekat ya. Ini dia. Bisa dilihat ya, batangnya banyak sekali durinya. Durinya juga tajam dan keras. Jadi, kalau mau memetik bunga mawar atau memegang batangnya saja, harus hati-hati. Bukan hanya batang yang besar ya nak, tapi batang yang kecil seperti ini juga ada durinya. Hal ini memang Allah ciptakan untuk melindungi bunga mawar supaya tidak mudah dimakan oleh hewan lainnya. Nah, jenis bunga mawar banyak sekali. Ada yang susunan kelopaknya persis seperti yang Bu Lika jelaskan tadi ya, hanya warnanya saja yang berbeda. Ada juga yang susunan kelopaknya berbeda tapi warnanya sama. Ada lagi yang susunan kelopaknya berbeda, warnanya pun berbeda, tapi sama-sama jenis bunga mawar. Bunga mawar termasuk tanaman hias. Jadi kalau ditanam di halaman rumah kita jadi sangat cantik sekali. Masya Allah. Selain bisa mempercantik halaman rumah kita, bunga mawar juga sering digunakan sebagai hiasan atau dekorasi acara pernikahan. Siapa yang pernah ke manten? Iya, kalau di manten banyak sekali hiasan-hiasan dari bunga ya nak ya. Nah, bunga mawar adalah salah satu contoh bunga yang digunakan untuk dekorasi pernikahan. Selain itu, bisa juga dirangkai menjadi sebuah buket yang digunakan untuk hadiah kepada orang-orang yang sudah diwisuda ataupun acara lainnya. Apakah bunga mawar bisa dimakan? Bisa. Bunga mawar bisa dijadikan salad seperti di gambar ya nak ya, ataupun diolah menjadi makanan yang lainnya. Selain dimakan, bunga mawar juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat produk-produk perawatan wajah, supaya wajahnya lebih halus, supaya wajahnya tidak ada kerutannya, supaya wajahnya tidak berjerawat. Bagaimana cara menanam bunga mawar? Mudah sekali. Caranya yang pertama, silahkan disiapkan gelas plastik bekas yang digunakan untuk menyimpan media tanamnya ya. Jangan lupa dilubangi. Kemudian siapkan batang bunga mawar sekitar 15-20 cm atau sesuaikan dengan tempat untuk menanam ya nak ya. Nah, dipotong ujungnya ya, harus rapi, tidak boleh pecah. Kalau sudah selesai, langsung dimasukkan ke pot atau bekas gelas plastik ya. Gampang ya nak. Pastikan untuk memotong batangnya jangan sampai pecah ya. Insya Allah nanti akan tumbuh dengan subur asal disiram dan dirawat dengan baik. Penjelasan kedua adalah tentang tanaman Sri Rejeki, atau biasanya orang-orang memanggilnya tanaman beras kutah. Kok beras? Iya, kalau kita perhatikan corak yang ada di permukaan daun, ada warna putih-putihnya ya sayang. Nah, warna putih-putihnya seperti beras yang sedang tumpah. Makanya sering dipanggil tanaman beras kutah. Tanaman Sri Rejeki ini hampir mirip seperti
tanaman gelombang cinta ya, yang Bulika jelaskan hari Senin kemarin. Daunnya lebar-lebar dan lebih suka tinggal di tempat yang minim cahaya. Jadi bisa diletakkan di teras rumah ya nak. Jadi tidak perlu dipanaskan di halaman rumah seperti bunga mawar, karena nanti justru malah bisa mati kalau kebanyakan cahaya. Nah, tanaman yang sejenis dengan tanaman Sri Rezeki juga cukup banyak ya sayang. Ada yang daunnya sedikit lebih muda warna hijaunya, ada yang warnanya hijau putih kemerahan, ada yang daunnya benar-benar warna merah, ada juga yang warna daunnya hijau yang sangat tua. Masya Allah, banyak sekali ya yang diciptakan Allah yang mirip sekali dengan tanaman Sri Rezeki. Tahu enggak sayang, tanaman Sri Rezeki ini dikenal sebagai tanaman yang sangat berbahaya karena getah daunnya bisa membuat kulit kita gatal-gatal, dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian kalau dimakan. Jadi kalau bertemu dengan bunga Sri Rezeki, cukup dilihat aja ya nak ya sebagai tanaman hias. Jangan dipakai mainan, dipetik-petik, atau dijadikan bahan makanan. No, berbahaya. Alhamdulillah, belajar tentang bunga mawar dan tanaman Sri Rezeki hari ini sampai sini dulu ya nak. Untuk kegiatan yang dilakukan di rumah hari ini adalah kakak TKA dan kakak TKB silahkan menulis huruf A sampai Z dengan pola warna merah, kuning, hijau, biru. Seperti ini contohnya. Silahkan difoto kemudian dikirimkan ke Bu Ita dan Bu Putri ya. Kalau untuk adik KB, silahkan mengerjakan lembar kegiatan yang sudah dibagikan oleh Bu Vivi. Menelusuri maze ya. Silahkan difoto kemudian dikirimkan ke Bu Vivi. Nah, kegiatan hari ini juga sama ya nak, harus dikerjakan sendiri. Boleh dibantu sedikit oleh mama atau ayah, hanya sedikit saja ya. Kakak harus bisa mengerjakan dengan mandiri. Oke, kalau begitu Bulika pamit dulu ya nak. Wassalamualaikum, dadah.